Aku ingin menaklukkan salah satu gunung paling indah dan mistis di dunia, tulis Lucas Thompson dalam catatan digitalnya sebelum berangkat ke Indonesia. Ia adalah pendaki asal Prancis, usia 34 tahun, dengan reputasi tinggi di komunitas petualang Eropa. Ia pernah mendaki Andes, menyusuri Amazon, bahkan sempat selamat dari badai salju di Annapurna. Baginya, tantangan adalah candu. Dan kali ini, candu itu membawanya ke Gunung Rinjani, Lombok. Lucas tiba di desa Sembalun pada pagi yang cerah, membawa ransel besar, tenda ringan, kamera GoPro, dan drone kecil. Ia tidak mencari pemandu lokal. Solo hiking gives me peach, katanya dengan senyum percaya diri saat penduduk desa memperingatkannya. Seorang warga tua, Pak Suma, sempat menarik lengannya saat Lucas hendak berangkat. "Nak, jangan lewat jalur letter E sendirian. Sudah banyak yang tidak kembali dari sana. Jalannya bukan cuma curam, tapi ada hal lain." Lucas hanya tertawa kecil. Ia mengira itu cerita rakyat untuk menakuti pendaki asing. Dengan sopan ia menjawab, "Merci, saya hati-hati, Pak." Tanggal 17 Agustus 2023, pukul 6 pagi, ia mulai mendaki. Udara sejuk, langit biru, dan angin berhembus pelan. Ia mendokumentasikan semuanya. Pemandangan savana luas, kuda liar di kejauhan, hingga burung-burung kecil yang berterbangan di sekitar bukit. Saat mencapai pos 3 sekitar pukul 1 siang, Lucas duduk sebentar, makan ransum, dan mengisi baterai kameranya. Ia mengirim pesan suara ke temannya di Paris. "I'm almost at the spot called letter A. The locals say it's haunted or cursed. Funny, huh? But honestly, the wind here is strange. It howls like someone whispering." Tak ada yang tahu bahwa itu adalah pesan terakhir dari Lucas yang pernah dikirim dalam kondisi sadar. Sekitar pukul 15.40, dua pendaki Indonesia dari kelompok lain sempat melihat Lucas berjalan jauh di depan mereka, mendekati tanjakan letter E. Mereka mencoba memanggil, namun angin kencang membuat suara mereka tak terdengar. Lucas terus melangkah, dan kemudian lenyap dari pandangan, seperti ditelan kabut. Keesokan harinya, pendaki yang sama melewati area itu dan menemukan sesuatu ganjil. Di tepi jurang letter E, ada jejak kaki yang berhenti begitu saja. Tidak ada bekas tergelincir, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya jejak yang mengarah ke ujung, lalu hilang. Yang paling mencengangkan, di semak tak jauh dari situ, tergantung di ranting pohon kecil, kamera GoPro milik Lucas masih menyala. Saat diperiksa oleh tim SAR keesokan harinya, isi rekaman membuat bulu kuduk berdiri. Rekaman menunjukkan Lucas berdiri di tepian letter E, menoleh ke belakang berkali-kali seolah mendengar sesuatu. Lalu, ia berbisik dalam bahasa Prancis, "Je ne suis pas seul ici." Aku tidak sendirian di sini. Angin kencang membuat kamera sedikit bergoyang. Kemudian suara lain muncul, tidak berasal dari Lucas, tidak juga dari manusia. Suara seperti bisikan berat dan dalam bahasa yang tidak dikenal. Lalu terdengar Lucas berkata dengan suara gemetar, "Tu regardes aussi?" "Kau juga melihatnya?" Setelah itu, kamera terguncang keras dan jatuh ke tanah. Gambar terakhir menunjukkan bayangan tinggi berkelebat dari sisi kamera, diikuti oleh jeritan pendek, bukan jeritan ketakutan, tapi jeritan seperti orang yang terkejut melihat dirinya sendiri. Hari ketiga setelah Lucas dinyatakan hilang, suasana desa Sembalun menjadi lebih tegang. Beberapa penduduk mulai membakar kemenyan dan menggantungkan janur kuning di depan rumah. Mereka tahu, ketika seseorang hilang di sekitar letter E, apalagi seorang asing yang tak tahu adat, itu bukan sekadar musibah biasa. Tim SAR gabungan mulai bergerak. Mereka terdiri dari 4 anggota resmi, 2 porter lokal, dan 3 relawan pendaki. Salah satu dari relawan itu adalah Rama, pendaki senior yang sudah 10 kali naik ke Rinjani. Ia tahu betul betapa ganjilnya area letter E. "Pagi-pagi kita harus naik. Jangan sampai kemalaman di jalur itu," kata Rama pada briefing pagi. "Dan jangan panggil nama dia keras-keras. Kalau bisa, jangan panggil nama siapa-siapa di sana." Beberapa anggota tim menganggapnya terlalu serius.
Tapi mereka mengangguk saja. Tim mulai menyusuri jalur yang dilalui Lukas. Mereka menemukan sisa bungkus makanan Prancis di pos 2, lalu botol minum dengan label internasional di dekat pos 3. Semua tanda mengarah ke kesimpulan bahwa Lukas memang sudah sampai ke tanjakan letter E. Saat mereka tiba di lokasi itu sekitar pukul 2 siang, kabut mulai turun cepat. Angin menderu seperti lolongan panjang, membuat suasana jadi muram. Di tengah kabut itulah, mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Jejak kaki Lukas jelas terlihat menuju ke arah bibir tebing. Namun anehnya, jejak itu berakhir begitu saja. Tidak ada bekas tergelincir, tidak ada bekas tanah longsor, tidak ada darah, tidak ada sobekan baju. Seolah-olah Lukas berjalan, lalu menghilang begitu saja di udara. Ini aneh, gumam salah satu anggota SAR. Tiba-tiba porter lokal bernama Bang Rino berteriak dari semak tak jauh dari situ. "Ini, kameranya. Kamera orang asing itu." Ia menunjuk sebuah kamera GoPro yang menggantung di ranting kecil. Masih utuh, masih menyala, dan lampunya berkedip. Artinya masih merekam. Semua orang berkumpul dan mulai memutar isi memori. Mereka menyaksikan potongan demi potongan video Lukas. Dirinya berbicara ke kamera, mengomentari keindahan alam, lalu ketegangan mulai terasa saat Lukas mulai bicara pelan. Something here. I swear someone is watching. Lalu, terdengar suara samar, seperti gemerisik ranting, lalu bisikan, berat, dalam, dan mendengung rendah. Tidak seperti bahasa manusia. Lebih seperti gumaman kuno, ritmis, seperti mantra. Tepat setelah itu, kamera terguncang hebat, dan terdengar Lukas berkata dengan napas cepat, "Tu regardes aussi?" Kau juga melihatnya. Tiba-tiba Rico, salah satu relawan, terhuyung ke belakang sambil menjerit. "Suara itu, aku dengar di mimpiku malam kemarin." Semua langsung panik. Rico mendadak kejang di tanah. Matanya terbalik. Bibirnya komat kamit mengucapkan kata asing dengan suara yang bukan miliknya. 2 orang menahannya. Sementara porter mulai menaburkan garam dan bunga 7 rupa di sekeliling area. Rama langsung berkata keras, "Kita harus turun. Sekarang." Beberapa anggota mencoba menenangkan diri, tapi suasana sudah tidak kondusif. Hari itu mereka turun dengan terburu-buru, tanpa hasil pencarian jasad. Namun sesuatu berubah di dalam diri Rico. Sejak kejadian itu, ia tak pernah berbicara seperti dulu lagi. Tatapannya kosong. Suaranya serak. Kadang terdengar ia menggumam di malam hari, dalam bahasa yang bahkan Google Translate tidak mampu mengenalinya. Dan kamera GoPro itu disimpan oleh otoritas, tapi tidak pernah dirilis ke publik. Beberapa video yang bocor hanya menampilkan bagian awal. Bagian terakhir, yang menampakkan sesuatu seperti siluet tinggi di balik kabut, dihapus oleh permintaan khusus. Satu hal yang pasti, sejak hari itu para porter Rinjani selalu menambahkan satu pantangan baru kepada para pendaki. Kalau lewat letter E, jangan lihat ke balik kabut. Dan jangan panggil siapa-siapa, bahkan kalau kau merasa ada yang memanggil duluan. 3 minggu setelah hilangnya Lukas, kabar tentang tragedi di letter E menyebar cepat di kalangan pendaki Indonesia. Forum-forum online mulai dipenuhi teori konspirasi. Ada yang bilang Lukas terpleset, ada yang menyebut ia dirasuki, bahkan ada yang percaya ia masih hidup, terjebak di antara 2 dimensi. Salah satu yang paling penasaran adalah Iwan Nugraha, pendaki asal Bandung yang pernah 4 kali mendaki Rinjani. Ia juga seorang pegiat spiritual dan punya ketertarikan terhadap misteri-misteri gunung. Ketika video GoPro Lukas beredar diam-diam lewat grup WhatsApp tertutup, Iwan langsung merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Ia mengaku, saat menonton bagian terakhir video itu, ia merasakan tekanan berat di dadanya, seperti ada yang menatap balik dari layar. "Kalau memang dia masih ada di sana, aku mau lihat sendiri," tekad Iwan. Tanpa banyak bicara pada keluarganya, Iwan naik ke Sembalun, membawa perlengkapan lengkap dan satu benda tambahan, sebuah liontin kayu berisi doa-doa kuno dari gurunya di Garut. Ia niatkan pendakian ini bukan hanya mencari jejak Lukas, tapi juga mencari kebenaran di balik aura mistis letter E. Hari kedua pendakian, menjelang sore,
Iwan tiba di pos 3. Langit mendung dan angin berdesir seperti membisikkan sesuatu di sela-sela daun cemara. Ia bermalam di sana, dan ketika fajar menjelang, ia melanjutkan perjalanan ke letter E. Tepat pukul 8.45 pagi, ia tiba di area tersebut. Sunyi, sangat sunyi. Tidak ada burung, tidak ada angin. Hanya ada keheningan yang membuat telinga berdenging. Iwan duduk di batu besar yang menghadap langsung ke jurang. Ia menutup mata dan mulai bermeditasi singkat. Hanya 5 menit. Namun ketika ia membuka mata, ada sesuatu yang berubah. Kabut perlahan turun. Udara terasa dingin. Dan di kejauhan, berdiri sesosok pria. Tingginya kira-kira 180 cm. Memakai jaket gunung warna biru tua, dan berdiri membelakangi jurang. Iwan berdiri, memicingkan mata. Sosok itu, Lukas, Lukas, panggilnya pelan. Sosok itu diam, tidak menjawab. Lalu, perlahan-lahan, kepala sosok itu berputar, bukan memutar tubuhnya, tapi hanya kepalanya, berputar 180 derajat ke arah Iwan. Mata kosong, tidak ada pupil. Wajahnya datar seperti topeng, tapi dengan kulit manusia. Dan yang paling aneh, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas tanah, kaku seperti digantung oleh sesuatu tak kasat mata. Jantung Iwan berdegup kencang. Tangannya merogoh liontin di dalam jaket. Ia mencoba mundur perlahan, namun sebelum ia sempat bergerak, sosok itu menghilang. Begitu saja, seperti asap. Iwan jatuh terduduk, napas tersengal. Namun ia tidak sendiri. Ia sempat memotret sosok itu secara refleks. Ia tidak yakin apakah berhasil. Setelah menenangkan diri, ia mengambil kameranya dan melihat hasil fotonya. Gambarnya buram, tapi terlihat. Sosok manusia berdiri di tengah kabut, namun tubuhnya terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Akar-akar hitam seperti tumbuh dari tubuhnya, menjulur ke tanah. Dengan napas memburu, Iwan menyimpan kamera dan segera turun. Namun dalam perjalanan, ia merasa diikuti. Setiap 5 atau 6 langkah, terdengar langkah lain yang meniru ritmenya. Ketika ia berhenti, langkah itu pun berhenti. Sesampainya di bawah, Iwan langsung bertemu dengan Pak Sarwan, penjaga jalur senior. Ia memperlihatkan fotonya. Pak Sarwan hanya menatap dengan mata lebar dan berkata pelan, "Itu bukan Lukas. Itu tubuhnya saja. Rohnya mungkin sudah ditelan." Di tempat itu, kadang tubuh jadi semacam pakaian untuk sesuatu yang lebih tua. Namanya Pak Sarwan. Umurnya sudah 68 tahun. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya tajam seperti elang. Sejak tahun 1999, ia telah menjadi penjaga jalur pendakian Sembalun, dan bisa dibilang lebih mengenal tikungan-tikungan di Gunung Rinjani dibanding keluarganya sendiri. Pak Sarwan tidak mudah bicara soal hal gaib. Tapi setelah melihat foto dari Iwan, yang memperlihatkan sosok Lukas terbalik, akar menjulur dari tubuhnya, wajahnya langsung berubah. Ia tak langsung bicara, hanya memejamkan mata sambil menggenggam kalung tasbih tuanya erat-erat. Baru setelah segelas kopi pahit dan keheningan panjang, ia membuka suara. "Dulu, letter E itu bukan jalur pendaki. Itu bekas jalur logistik zaman kolonial," katanya pelan. "Prajurit Belanda, mandor-mandor, paksa orang kampung bawa karung-karung berat naik ke atas. Banyak yang mati di sana. Kalau sakit, diseret ke bibir jurang, langsung ditendang." Iwan mendengarkan dengan wajah tegang. "Orang tua saya bilang, di bawah jurang itu ada liang semacam gua, tempat berkumpulnya roh-roh orang yang meninggal tanpa kepala. Mereka tak bisa pergi, tertambat di antara dunia. Dan mereka marah, karena mati dalam hina." Pak Sarwan kemudian menceritakan satu cerita lama yang jarang ia ungkap ke siapapun. Tahun 2004, ada seorang pendaki lokal bernama Dodi. Pendaki solo, nekat naik tanpa izin, ingin jadi yang tercepat sampai ke Pelawangan. Ketika malam turun dan kabut menyelimuti letter E, Dodi hilang. 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan menggantung di ranting,
Posisi tubuhnya aneh. Wajah menghadap ke bawah, tapi kakinya masih berdiri di tanah. Sejak saat itu, jalur itu tak pernah sama. Orang-orang yang lewat situ kadang melihat barisan manusia jalan dalam diam. Pakaiannya sobek-sobek, mukanya kosong. Kalau terdengar suara mereka, jangan jawab, jangan panggil nama siapapun. Sekali kau panggil, kau membuka jalur buat mereka masuk. Iwan menelan ludah. Lukas, mungkin tak sengaja memanggil. Pak Sarwan mengangguk perlahan. Dia rekam semua dengan kameranya. Kan? Suara dia, wajah dia, getar tubuh dia. Itu semua jadi undangan. Bukan hanya makhluk itu tahu keberadaannya, tapi bisa merasakan dia. Seolah dia memanggil tanpa sadar. Pak Sarwan mengambil segulung kain kecil dari dalam tasnya. Di dalamnya, ada selembar kertas tipis dengan tulisan tangan Arab kuno dan simbol-simbol aneh yang terlihat seperti akar pohon. Kamu simpan ini, katanya pada Iwan. Kalau naik lagi dan kabut mulai turun, bakar ini, biar tubuhmu tak mudah ditiru. Ditiru? Pak Sarwan menatapnya dalam-dalam. Di sana, makhluk itu bukan hanya mengganggu. Dia meniru. Dia memakai tubuh orang hilang sebagai pakaian. Tubuhnya mereka pakai buat manggil yang lain. Malam itu, Iwan tidak bisa tidur. Di luar penginapan, angin menghempas lembut ilalang dan terdengar suara daun berderak. Iwan menutup jendela, tapi sebelum ia benar-benar menutup gorden, ia sempat melihat dari kejauhan, sosok seseorang berdiri diam di tengah ladang. Memakai jaket biru. Matanya putih, dan dari jarak jauh, tampak seperti tersenyum. 4 bulan setelah kasus Lukas menghilang di letter E, jalur pendakian sempat dibuka kembali untuk umum. Otoritas hanya mengeluarkan himbauan biasa. Waspada cuaca, jangan buang sampah, dan jangan mendaki sendiri. Tapi tidak ada peringatan tentang suara-suara. Tidak ada informasi tentang makhluk peniru. Semua yang mistis ditutupi. Demi menjaga reputasi Rinjani di mata wisatawan asing, adalah pasangan muda asal Jerman, Marius Vogt dan Elsa Kleiner, yang kemudian jadi korban selanjutnya. Mereka backpacker berpengalaman. Telah mendaki di Nepal, Patagonia, dan Papua. Tanggal 10 Februari 2024, mereka tiba di Lombok dan langsung tertarik pada Rinjani. Mereka menyewa peralatan lengkap dan berniat mendaki selama 2 hari 1 malam. Pihak base camp sebenarnya menyarankan untuk menyewa pemandu, tapi Marius berkata dengan percaya diri, "If studied the trail, it's well documented. We do be fine." Mereka berangkat pagi hari dengan perlengkapan lengkap dan drone. Jalur sempat basah karena hujan malam sebelumnya, tapi cuaca terlihat cerah. Semuanya terlihat biasa saja. Namun, pada malam pertama, saat mereka bermalam di dekat pos 3, tak jauh dari tikungan letter E, sesuatu terjadi. Pendaki lain yang mendirikan tenda sekitar 100 meter dari posisi mereka sempat mendengar suara tawa lirih dari arah tenda Marius dan Elsa. Tawa itu tidak wajar. Seperti suara Elsa, tapi pelan panjang dan bergema. Keesokan harinya, tenda mereka masih berdiri rapi. Sleeping bag masih tertata. Peralatan makan belum dipakai. Tapi Marius dan Elsa menghilang. Tidak ada jejak kaki yang menjauh dari tenda. Hanya satu benda yang tertinggal di dalam. Sebuah buku catatan harian Elsa, terbuka pada halaman terakhir. Isinya singkat. Kami mendengar langkah di luar tenda. Marius mengira itu hewan, tapi aku yakin itu manusia. Suara napasnya berat, seperti orang berdiri lama. Lalu ada yang mengetuk tenda. Klik. 2 kali. Lalu dia berkata pelan. Tulisan terhenti di situ, lalu dilanjutkan dengan goresan tangan yang berbeda, lebih tajam, miring, dan seperti ditulis dengan tekanan penuh. He is not Lukas anymore. Kalimat itu tertulis 3 kali. Halaman berikutnya kosong. Saat petugas SAR datang 2 hari kemudian, mereka hanya menemukan satu hal baru. Jejak kaki manusia tanpa jari, seperti telapak rata, bergerak melingkar mengelilingi tenda, seolah ada yang mengawasi sebelum masuk. Drone milik Marius ditemukan jatuh di lereng bawah letter E.
Setelah diselamatkan, mereka memutar fotage terakhir yang terekam secara otomatis. Gambarnya buram, tapi di tengah kabut, tampak dua sosok berdiri saling berhadapan. Salah satunya mengenakan jaket biru tua seperti Lukas. Yang lain menyerupai Elsa, namun wajahnya kosong, dan rambutnya menjulur ke bawah seperti akar basah. Lalu, layar menjadi hitam. Sejak saat itu, pendaki yang nekat bermalam di sekitar letter E mulai melaporkan fenomena yang sama. Suara seseorang mengetuk tenda 3 kali. Suara memanggil nama mereka dari balik kabut. Dan kadang, di pagi hari, mereka mendapati jejak telapak kaki tanpa jari mengitari tenda. Setelah kejadian ini, beberapa pemandu lokal mulai menolak mengantar pendaki ke sekitar tikungan letter E setelah jam 5 sore. Kalau kabut mulai turun dan ada yang manggil namamu, jangan jawab. Biar saja. Begitu kata mereka. Karena yang memanggil bukan temanmu. Dan bisa jadi, dia sudah memakai tubuh yang kau kenal. Kehilangan 2 pendaki asing dalam kurun waktu tak sampai setahun membuat masyarakat Sembalun kembali gelisah. Beberapa warga mulai meletakkan sesaji di kaki bukit, menyalakan kemenyan, dan menabur bunga 7 rupa di pintu rumah. Ini bukan ketakutan biasa. Ini ketakutan yang sudah tertanam sejak zaman kakek nenek mereka. Cerita tentang letter E kembali dibahas di balai desa, dan keputusan bulat diambil, memanggil Mbah Renes. Ia adalah dukun tua yang tinggal di dusun kecil, jauh dari jalan raya, jarang bicara, dan hanya muncul jika memang dibutuhkan. Usianya sekitar 90-an, tapi sorot matanya masih tajam dan suaranya bergetar rendah, seolah berasal dari dalam tanah. Saat dimintai bantuan, Mbah Renes hanya mengangguk pelan. Makhluk itu bukan jin biasa. Dia bukan dari gunung ini. Dia bangkit dari dasar gelap, karena tubuh manusia yang ia pakai tak pernah dimandikan, tak pernah dikembalikan ke tanah. Dia butuh ruang untuk tinggal dan tubuh-tubuh itu jadi rumahnya. Tanggal 4 Maret 2024, dini hari, Mbah Renes naik ke Gunung Rinjani bersama 2 murid spiritual dan seorang porter lokal. Mereka membawa dupa, kembang, air dari 7 sumber, dan 1 barang yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Potongan sobekan kaos milik Lukas, yang ditemukan terjepit di semak dekat jurang letter E. Ritual dilakukan tepat pukul 3 pagi, di tanah lapang tak jauh dari bibir jurang. Kabut turun tebal, dan suara angin mendesis seperti bisikan dalam bahasa asing. Mbah Renes menaburkan garam membentuk lingkaran dan menaruh potongan kain Lukas di tengah. Dupa mulai dibakar. Aroma tajam memenuhi udara. Suara gamelan kecil diputar dari alat tua yang dibawa muridnya. Nada-nada lambat, mengayun, seperti memanggil sesuatu dari tidur panjang. Lukas, jika tubuhmu masih tersisa di antara dunia, datanglah. Tak lama kemudian, api dari lilin bergetar hebat. Kabut menjadi pekat seperti asap. Murid Mbah Renes mulai batuk keras, lalu mendadak menjerit sambil memegangi dadanya. Lalu, dari tengah lingkaran dupa, sesuatu muncul. Bukan tubuh, bukan sosok utuh, tapi asap berwarna abu keunguan, membentuk wajah dengan rongga mata menganga. Dari bentuk kaburnya, jelas itu wajah Lukas, namun mulutnya robek hingga ke pipi. Tolong, bukan aku, bukan tubuhku lagi. Suara itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam dada mereka sendiri, bergema dalam tubuh. Murid kedua langsung pingsan. Dupa padam sendiri. Mbah Renes menggigit jarinya sendiri hingga berdarah, lalu mengguratkan simbol di tanah. Dia sudah diambil oleh penunggu tanpa kepala. Sudah lama mereka menunggu tubuh muda. Lukas, Elsa, mereka sudah jadi wadah. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara tawa, pelan. Lalu derap kaki seperti pasukan kecil berjalan di balik pepohonan. Tapi tak satu pun yang terlihat. Mbah Renes berdiri perlahan dan menatap kabut. Mereka tahu kita di sini. Dalam perjalanan turun, kabut terus mengikuti mereka. Bahkan burung pun tak berkicau. Sesampainya di bawah, salah satu murid Mbah Renes mulai kesurupan. Ia bangkit dari tidur malamnya dengan mata terbalik dan berkata dalam bahasa Prancis patah-patah, "Tu feus voir? Regarde derrière toi."
Kau ingin lihat? Lihatlah ke belakangmu. Tapi saat orang-orang menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan panjang menempel di dinding, tanpa kepala. Ritual itu bukan pemanggilan biasa. Bukan untuk memanggil arwah agar pulang. Tapi justru membuka pintu agar sesuatu yang lama terkunci bisa menampakkan diri. Dan sejak malam itu, satu demi satu warga mulai bermimpi tentang sosok pendaki asing dengan wajah rusak, berdiri di kabut, dan memanggil mereka dengan bahasa yang tak mereka mengerti. Sejak ritual pemanggilan Mbah Renes, suasana desa Sembalun berubah total. Malam-malam menjadi lebih dingin dari biasanya, kabut datang lebih cepat, dan hewan-hewan hutan yang biasanya aktif di pagi hari mulai menghilang. Lebih dari itu, penduduk mulai melaporkan kejadian aneh. Salah satunya dialami Dedi, porter senior yang biasa membawa logistik untuk pendaki. Suatu pagi ia sedang membersihkan peralatan di base camp ketika seorang pemuda bule datang menghampirinya. Pemuda itu mengenakan jaket biru, topi kupluk, dan wajahnya familiar. Sangat familiar. "Excuse me, is this the way to the lake?" Tanyanya dengan logat Prancis. Dedi langsung diam. Bulu kuduknya berdiri. Itu Lukas. Tapi, tidak mungkin. Dia hilang hampir setahun lalu. "Lukas?" Tanya Dedi setengah berbisik. Pemuda itu menatapnya, tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar. Tidak alami. Seperti ditarik paksa. "Yes, I'm Lukas. I'm back." Tapi sebelum Dedi sempat bicara lagi, pemuda itu berjalan melewatinya. Tubuhnya kaku seperti robot. Jalannya tidak terdengar. Langkahnya tidak menginjak tanah, seolah sedikit melayang. Dedi hanya bisa menatapnya, hingga pemuda itu belok di ujung jalan dan menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, laporan serupa bermunculan. Seorang ibu melihat sosok perempuan bule berdiri di ladangnya saat fajar, mengenakan celana gunung robek. Ketika didekati, wajahnya berubah menjadi kosong, tanpa mulut. Seorang pendaki mengaku melihat kawannya mendaki lebih dulu ke letter E, padahal kawannya masih berada tepat di belakangnya. Seorang porter bahkan merekam video sosok dirinya sendiri sedang tidur di tenda. Padahal saat itu ia sedang berada di luar, memancing. Mbah Renes menyebut ini fenomena penyamaran spiritual. Makhluk itu sudah mengambil tubuh-tubuh para pendaki. Tapi bukan sekadar meniru rupa. Mereka menyerap jejak emosi, ketakutan, rasa putus asa, trauma kematian. Semua itu jadi bahan bakar. Makhluk itu kini bebas menyamar sebagai siapa saja. Tak perlu tubuh asli. Ia hanya butuh seseorang yang melihat, percaya, dan merespons. Itulah sebabnya kini para porter memasang mantra di bagian luar tenda. Potongan kain merah dengan huruf-huruf kuno, dan pot bunga kecil berisi tanah dari makam orang saleh. Peringatan juga berubah. Jika dulu dilarang mendaki malam hari, kini semua pendaki diberi aturan tambahan. Jika kau melihat seseorang yang kau kenal berdiri di kabut, jangan mendekat. Kalau dia memanggil namamu, jangan jawab. Jangan pernah jawab. Karena bukan dia. Karena yang memanggilmu bukan temanmu. Karena di jalur letter E, ada yang mengamati, meniru, menunggu celah untuk masuk ke duniamu, menggunakan tubuh-tubuh yang tak pernah kembali. Dan hingga hari ini, sosok mirip Lukas masih sesekali terlihat, berdiri di pinggir jurang, melambaikan tangan. Senyumnya tetap lebar, tetap salah, dan selalu muncul di saat kabut paling tebal.